Tema kita sekarang ini, dengarlah hai Israel, YHWH Allah kita itu Esa. Halo semua, Bapak dan Ibu, Saudara semua. Ketemu lagi dengan saya Bram Sianto di sini. Saya ingin menghormati Bapak dan Ibu semua pendengar dengan berdiri. Tetapi kalau berdiri sekitar 1 jam 30 menit itu capek ya. Jadi duduk ya. Ya, kali ini kita akan berbicara mengenai observasi doktrin Allah Tritunggal dari kitab Ulangan 6 ayat 4. Ini yang sederhana dulu. Tema kita sekarang ini, dengarlah hai Israel, YHWH Allah kita itu Esa. Saya bacakan ayatnya dulu ya. Yang lalu kita sudah singgungkan akan Ulangan 6, nubuat datangnya doktrin Tritunggal. Ulangan 18 ayat 18. Menguji kembali doktrin Kristen. Ini bukan hanya doktrin Tritunggal, tapi semua Kristen apapun sektenya percaya bahwa Nabi yang dibangkitkan itu Yesus. Jadi kita uji kembali, tapi kali ini bukan penafsiran. Maksud saya tidak sama dengan cara yang sudah kita lakukan selama ini, yaitu menafsirkan ayat. Tapi yang saya lakukan adalah memperlihatkan kepada Anda pesan yang disandikan tentang lahirnya Nabi yang akan dibangkitkan ini. Dan nanti Anda pasti melihatnya secara transparent. Oke. Saya bacakan ayatnya kepada Anda. Dengarlah hai Israel, YHWH Allah kita itu Esa. Dan kasihilah YHWH Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu. Perkataan yang kusampaikan ini padamu pada hari ini harus kamu simpan dalam hatimu. Mari kita bicara hipotetis dulu ya tentang ayat ini. Mari kita bicara hipotetis dulu ya. Sebelum kita lakukan observasi, kita berbicara ya semacam hipotetis lah gitu ya. Sebelum saya mengerti pesan-pesan yang dienkripsi di dalam Alkitab, sebelum saya tahu apapun tentang itu, jadi sebagai jemaat biasa, saya merasa ayat tersebut tidak punya hubungan apapun dengan kesatuan Allah. Karena hukumnya kan jelas. Akulah Allah, jadi pribadi itu si aku bukanlah kesatuan. Kecuali Anda berpendapat berbeda. Oke, jadi setelah saya mengerti, dulu kan hanya perasaan kan. Setelah saya mengerti, saya jadi bisa menunjukkan kesalahan itu bukan lagi berdasarkan perasaan atau semacam kira-kira, tapi berdasarkan sola scriptura. 100% berdasarkan yang ada di Alkitab. Artinya, ayat-ayat Alkitab itu sendirilah yang menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksud Musa. Bahkan, Musa sendirilah yang menerangkan apa sebenarnya maksudnya. Sebagai insan akademis, atau setidaknya kita yang berpikiran akademis atau ilmiah, tentu kita sepakat bahwa kalau saya menulis buku, saya yang harus menerangkan kan. Kalau orang hanya bisa menafsirkan.
ya kan? Kalau misalnya kita membaca buku dosen kita atau profesor kita, kan mereka yang sebenarnya tahu segala hal tentang itu. Jadi ketika kita membaca, kita harus bertanya kepada dia. Dengan demikian, ada istilah dibimbing oleh. Demikian analoginya. Bahwa sebenarnya yang berhak menulis itu memang harus Musa. Hanya masalahnya, apakah Musa menerangkan? Itu yang akan kita lihat nanti. Sehingga dengan melihat itu, Anda merasa plong, clean and clear. Oke, tapi sejenak kita identifikasi dulu jenis-jenis Tritunggal yang dibela dengan ulangan 64 ini. Doktrin Tritunggal yang dibela dengan melibatkan Musa. Musa dibawa-bawa untuk membela, kan gitu ya. Jadi Tritunggal yang ada di antara kita sekarang adalah satu Bapa dan Anak, katanya telah ada sejak awal waktu. Bapa, Anak, ini sudah ada sejak awal waktu. Mereka berdua berkasih-kasihan. Gitu kan? Oh, sedikit saya kasih gambarnya. Kan mereka itu ya nggak jelas sebetulnya ya, karena kan kita nggak tahu di sorga sana. Informasi dari Nabi sebenarnya nggak ada tentang sorga. Penafsiran kita iya. Nah, ini saya bikin gambar 3. Ini 1. Nanti kita bicara mengenai ini. Apakah saat itu Roh Kudus dibuat juga menjadi pribadi? Maksud saya ini pernah diskusi sama teman dan sering diskusi. Ya, kebanyakan teman saya yang diskusi sama saya jadi mengerti poinnya. Tidak lagi bersandar, pegang-pegang Allah Tritunggal. Dan sebagai penginjil, ini juga lah yang saya mau sampaikan kepada Anda, karena saya sudah sangat lama memberitakan itu, tapi dengan cara yang sangat baik. Saya tidak pernah menyerang pendeta, tidak bicara kasar kepada pendeta. Pendek kata, saya selalu menyampaikannya dengan cara yang sangat akademis dan mereka kalau diskusi kebetulan dan bahkan menulis buku. Jadi saya memang melakukannya sebagai penginjil. Dan saya mengerti bahwa guru-guru Tritunggal juga sama-sama, peran kita sama-sama penginjil. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang mengajarkan Tritunggal adalah juga penginjil. Dan saya tidak ragu dedikasi pelayanan Anda. Saya tidak merasa saya lebih berdedikasi atau lebih baik dari Anda. Saya percaya bahkan moral saya nggak sebaik Anda. Tapi satu hal, kita semua adalah orang-orang yang berusaha melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, memenuhi hukum-hukumnya. Dan satu hal, mengenalinya. Karena di dalam ketaatan kita dalam segala hal, kita kan tahu, sudah diberi analogi. Kalau salah jalan, nggak sampai ke tujuan. Oke? Jadi pertanyaan saya biasanya gini, apakah saat itu Roh Kudus waktu mereka ada dalam kekekalan itu juga bersama mereka? Jadi sebenarnya mereka bertiga atau hanya cuma berdua? Jadi yang di pangku-pangku itu hanya Yesus saja gitu. Roh Kudus tidak di pangku-pangku. Jadi jika Yesus adalah firman, disebut anak tunggal, Roh Kudus itu putra keberapa? Apakah Roh Kudus itu tidak dijadikan anak? Hanya Yesus, hanya firman itu kayak yang dijadikan anak ketika mereka di kekekalan loh. Ini berbicara tentang di kekekalan karena dikatakan sejak kekal mereka sudah bertiga. Nggak ada yang bisa menjawab. Terus terang.
teman-teman saya hanya kira-kira dia bilang gini, ya mungkin bapak-bapak gereja lupa menghitung gitu. Jadi yang di hari Natal yang dapat kado cuma Yesus gitu. Nah itu kita sesama Kristen suka bercanda. Karena dasarnya jelas Yesus memang suruh kita menguji kan. Oke, di dalam kasana Kristen, garis keras ini ya, yang Tritunggal fundamental gitu, Kristen fundamental Tritunggalnya. Maksud saya fundamental Tritunggal, saya juga fundamental, tapi fundamental Allah yang tunggal. Oke, jadi Tritunggal fundamental kan berpandangan bahwa sejak awal memang sudah bertiga. Tapi mereka pun tidak tahu kenapa bapak-bapak gereja tidak menghitung Roh Kudus sebagai putra atau putri. Kan mestinya, ya, walaupun nanti si Roh Kudus ini tidak jadi manusia, kan harus sejak kekal dikatakan mereka sudah bertiga, ya punya dua anak. Kenapa firman yang harus jadi Yesus? Itu juga menjadi pertanyaan. Di antara dua ini nih, antara firman dan pikirannya dan rohnya, kenapa bukan roh yang menjadi Yesus? Kenapa harus firman? Itu juga pertanyaan. Terpaksa harus kita tanyakan. Demi kita tidak tersesat, semua pertanyaan-pertanyaan kritis harus kita ajukan. Demi kita tidak tersesat mengenal siapa Allah kita itu, segala jenis pertanyaan yang kritis harus diajukan. Karena Allah itu firman. Firman itu logos. Logos itu logika. Logika itu dalam bahasa Indonesia terang. Dan Yesus berkata juga, I am the light, saya adalah terang. Yang itu bersinonim dengan logika. Semestinya kita mengerti filsafatnya bahwa dulu gelap. Pengenalan kita tentang Allah juga gelap. Manusia hanya meraba-raba tentang Allah. Meraba-raba tentang siapa Allah itu. Kemudian menjadi terang. Itu saya rasa menjadi pertimbangan kita juga ketika Yohanes menuliskan bait-bait. Oke, saya lanjutkan lagi. Hipotetis dulu ya. Setelah Yesus balik ke Bapa, maka Bapa mengutus Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus yang diutus ini tidak disebut anak yang kedua? Inilah anakku yang kedua. Dia akan menyertaimu sampai sepanjang zaman. Kan kalau roh bisa menyertai kita. Karena Yesus secara fisika nggak mungkin menyertai kita. Ini yang menjadi masalah. Karena Yesus bilang, pergilah ke segala bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Bagaimana Yesus yang bukan roh bisa menyertai kita? Penginjil banyak, tujuan banyak. Bagaimana Yesus bisa menyertai kita? Semua yang banyak ini sampai akhir zaman pula. Dan kenapa roh ini kalau memang dia adalah utusan juga, kenapa tidak disebut putra? Kan minimal ada dikatakan putraku, putraku Allah roh. Ya, sesuatu yang mengarah pokoknya Allah itu atau Bapa itu punya dua anak gitu. Ya, kita bisa di titik ini kita teringat. Biasanya sih diminta supaya percaya sajalah gitu. Ya, jadi tipologi Tritunggal yang demikian biasa disebut tipologi Tritunggal Maha Kudus yang harus kita percayai tanpa banyak tanya. Ini ada dalam konsep iman gereja Katolik ada, Ortodoks juga, di Protestan itu juga ada. Jadi kita harus percaya aja lah walaupun nggak ngerti percaya gitu. Tapi artinya kan masalahnya gini, kita kan tidak sedang mempercayai Yesus, kita kan sedang mempercayai bapak-bapak gereja. Karena itu kan semua datangnya dari mereka. Lihat aja perkataan tadi, aku menyertaimu sampai akhir zaman.
Coba, bagaimana mengartikan itu kalau nggak berantakan dengan yang dikatakan bapak-bapak gereja kita? Bapak-bapak gereja kita tidak menyadari itukah bahwa Yesus berkata, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ini nggak mungkin fisika. Ini harus roh. Dia menyertainya secara roh. Dan memang dia yang memberikan kita roh. Roh Kudus di hati kita masing-masing untuk memahami itu. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi, akhirnya saya tanyakan kepada Anda satu pertanyaan. Kepada teman saya itu ya, tapi ini akhirnya tertuju kepada Anda. Apakah Yohanes lupa? Ini ya, apakah Yohanes lupa menulis bahwa, ini kan kita tahunya dari Yohanes semua kan anak tunggal ini. Jadi saya tanya mau Anda, apakah Yohanes lupa menulis bahwa Allah Bapa punya dua anak, yaitu Allah Roh Kudus dan Allah Firman gitu ya? Atau Yohanes sebetulnya memang tidak pernah bermaksud menyebut Yesus itu adalah anak Bapa dalam arti harafiah, melainkan perumpamaan semata? Tapi bapak-bapak gereja itulah, atau katakanlah sebagian dari kita sajalah, karena nggak semua Kristen kan. Jadi kalaupun Tritunggal itu menang lebih banyak, tapi kan nggak semua Kristen berpendapat demikian. Jadi pertanyaannya begini, saya ulangin lagi. Apakah Yohanes lupa menulis bahwa Allah Bapa punya dua anak, yaitu Allah Roh Kudus dan Allah Firman? Atau Yohanes sebetulnya tidak pernah bermaksud menyebut Yesus itu anak Bapa dalam arti harafiah, melainkan perumpamaan. Tapi bapak-bapak lah yang menerjemahkan demikian, mengartikan dalam arti menafsirkannya. Ya kalau demikian kan Allah yang kita ikuti adalah Allah buah dari tafsir-tafsir bapak-bapak gereja. Itu maksudnya, itu poin saya. Kita mengikuti penafsiran buah pikiran. Jadi artinya Allah yang kita ikuti itu sebenarnya Allah yang dibentuk oleh bapak-bapak gereja kita, para suci kita. Saya tidak tahu buat Anda, tapi saya tidak. Saya hanya mengikuti Musa, mengikuti rasul-rasul yang ditunjuknya. Karena mereka yang berhak menerangkan, dan itulah yang harus saya lihat. Warisan mereka ada, surat-surat itu yang harus kita periksa, dan itulah yang sudah saya lakukan. Meneliti, bahkan bukan hanya surat-surat para rasul, saya peneliti. Sehingga saya bisa melihat, menelisik ke dalam seluruh isi kitab itu. Dan inilah yang saya beritakan kepada Anda. Jadi kita sama-sama memberitakan. Jadi Injil Tritunggal adalah memberitakan Yesus bukan Allah, saya memberitakan Yesus adalah Allah. Jadi kalau misalnya dulu saya mendengar, kita cuma perlu percaya mereka memang tiga pribadi. Dan kerjaannya mereka atau urusannya mereka, karyanya mereka itu memang masing-masing. Mereka bisa dikenali dari karyanya, yaitu Bapa memerintah, Yesus melaksanakan perintah, Roh Kudus itu berwahyu-wahyu. Walau berbeda, tapi mereka sederajat, sehakikat. Yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Itu sudah nggak bisa saya terima. Sebenarnya banyak di antara Anda pun tidak bisa menerima itu, tapi Anda kayak nggak menemukan jalan gimana gitu loh. Anda terikat, itu namanya terikat. Yang terikat bukan tangan Anda loh, pikiran Anda. Karena saya pernah mau dipukulin orang gara-gara hal demikian. Dimaki juga pernah. Tapi saya nggak tobat. Untuk hal-hal demikian maksudnya saya nggak mundur. Jadi seperti yang saya alami dulu. Memang untuk mengimani Allah Tritunggal ini secara baik, logika harus dibuang. Nggak boleh dipakai secara penuh. Sikap kritis nggak boleh diterapkan secara penuh. Ya, itu babak pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kita bicara hipotetis. Dan saya percaya semua Kristen sebenarnya sangat terbuka. Cuman jemaat Kristen lagi menunggu, pastinya menunggu sesuatu yang bisa menjelaskan dengan dalil dong, dengan data segala macamnya gitu loh. Jangan datang dengan penafsiran baru, karena kita sudah punya penafsiran. Oke, saya tidak akan datang kepada Anda dengan penafsiran, tapi dengan observasi berdasarkan
ayat-ayat Alkitab itu dan pesan-pesan yang disampaikan. Ya, sekarang kita mulai ronde 1 ini. Ya, tadi saya lupa ya menjelaskannya. Sebelum ronde 1 saya jelaskan sedikit. Ini, kalau mereka sudah bertiga di sana, di kekekalan itu, kenapa tidak disebut? Ini kenapa hanya, katakanlah ini Allah Bapa, kenapa hanya ini yang disebut sebagai Allah Putra? Ini Allah apa? Ya kalau karena dia jadi manusia, oke, katakan saja ini Allah Firman. Ini Allah Roh Kudus. Ini Allah Bapa, ini Allah Firman, ini Allah Roh Kudus. Tapi Yohanes nggak nulis gitu kan? Oke, I leave it up to you. Saya cuma membawakan kepada Anda bahan untuk diproses di dalam renungan doa-doa Anda. Ronde 1. Allah kita adalah Esa, oke. Kepada siapakah Musa menunjukkan ajaran itu? Ketika dia berkata, dengarlah hai Israel. Dengar Israel, dengar. Dia bilang, YHWH Allah kita itu Esa. Dan kasihilah YHWH Allahmu itu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu. Perkatakan yang kusampaikan padamu hari ini harus kamu simpan dalam hatimu. Simpan ini maksudnya camkan dalam hatimu. Ini harus dicamkan ini. Ini sebenarnya doktrin ini, jelas doktrin. Dia sedang mendoktrin Israel nih. Memang ini doktrin sekarang. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Musa sebenarnya? Inikah yang dimaksud Bapa memerintah Yesus melaksanakan perintah Bapa, Roh Kudus berwahyu-wahyu atau bukan? Saya ulangi lagi. Jadi pertanyaan ini kepada siapa Musa menunjukkan ajaran itu? Pada saat yang sama juga saya timbulkan pertanyaan. Apakah dengan mengatakan Tritunggal, DAT itu melanggar Taurat atau tidak? Ya kan? Itu menjadi pertanyaan yang relevan. Apakah Musa, di sisi lain kita juga perlu tanyakan, apakah Musa setuju dengan doktrin Allah Tritunggal dan doktrin saksi Yahwa? Kalau bagi saksi Yahwa kan Allah dan memang dia tidak menduakan kan YHWH. Memang YHWH adalah Yahwa sendiri. Dia bilang, tapi Yesus gimana? Setuju nggak Musa bahwa Yesus itu adalah pribadi yang lain dari YHWH? Dia yang harus menerangkan. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu babak pertama. Kita sambung di babak kedua. Sebentar saya akhiri babak dua ini, saya mau jelaskan sesuatu begini. Saya membuat sesinya akan selalu di bawah 30 menit per sesi observasi. Dengan maksud karena bapak-bapak dan ibu kan sibuk konsumsi waktu. Di satu sisi lain, saya mengikuti nasihat para ahli yang katanya kalau orang terlalu lama nanti jadi malah nggak ngerti gitu. Maksudnya terlalu banyak kontennya, kening jadi berkerut. Nah, saya nggak ingin bapak-bapak ibu-ibu kening berkerut. Tadinya garisnya cuma satu sebelum dengar-dengar presentasi Bram Sianto. Setelah dengar-dengar keningnya jadi berkerut 3 baris. Nah kan Bram Sianto jadi berdosa kepada Anda semuanya. Nah itu saya nggak mau berdosa dalam hal menambah garis kening itu. Ya, terus lagi ya saya
akan bikin konten 20-30 menit. Tetapi konten yang saya buat ini truly observation yang sangat ilmiah, dan dari waktu ke waktu nanti Anda akan merasakannya sendiri, Anda akan melihat bahwa ini konten ilmiah. Alkitab memang harus dibicarakan secara ilmiah, dan saya nggak mau datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu kalau hanya membawa tafsiran. Saya berani datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena saya membawakan sesuatu yang bisa mengatasi tafsir-tafsir ini berdasarkan pikiran ilmiah. Itu makanya saya membuat konten-konten observasi ini dan menulis bukunya. 100% ilmiah, dan Anda pun akan sadar, bagi yang belum sadar akan semakin sadar bahwa Alkitab 100% membawa kita kepada pikiran ilmiah dan boleh diuji dengan semua hal yang berkaitan dengan ilmiah yang sekarang, bahwa Alkitab memang relevan untuk kita percayai informasinya. Terima kasih Bapak dan Ibu, sampai jumpa di sesi kedua. Sejenak kita identifikasi dulu jenis-jenis Tritunggal yang dibela dengan Ulangan 6:4 ini. Doktrin Tritunggal yang dibela dengan melibatkan Musa. Musa dibawa-bawa untuk membela, kan gitu ya. Jadi Tritunggal yang ada di antara kita sekarang adalah satu Bapa dan Anak, katanya telah ada sejak awal waktu. Bapa, Anak, ini sudah ada sejak awal waktu. Mereka berdua berkasih-kasihan. Gitu kan? Sedikit saya kasih gambarnya. Kan mereka itu ya nggak jelas sebetulnya ya, karena kan kita nggak tahu di sorga sana. Informasi dari Nabi sebenarnya nggak ada tentang sorga. Penafsiran kita ya. Nah, ini saya bikin gambar 3. Ini 1. Nanti kita bicara mengenai ini. Apakah saat itu Roh Kudus dibuat juga menjadi pribadi? Maksud saya ini pernah diskusi sama teman, dan sering diskusi. Ya, kebanyakan teman saya yang diskusi sama saya jadi mengerti poinnya. Tidak lagi bersandar, pegang-pegang Allah Tritunggal. Dan sebagai penginjil, ini juga lah yang saya mau sampaikan kepada Anda. Karena kita semua adalah orang-orang yang berusaha melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, memenuhi hukum-hukumnya. Dan satu hal, mengenalinya. Karena di dalam ketaatan kita dalam segala hal, kita kan tahu, sudah diberi analogi. Kalau salah jalan, nggak sampai ke tujuan. Oke? Jadi pertanyaan saya biasanya gini, apakah saat itu Roh Kudus waktu mereka ada dalam kekekalan itu juga bersama mereka? Jadi sebenarnya mereka bertiga atau hanya cuma berdua? Jadi yang di pangku-pangku itu hanya Yesus saja gitu. Roh Kudus tidak di pangku-pangku. Jadi jika Yesus adalah firman, disebut anak tunggal, Roh Kudus itu putra keberapa? Apakah Roh Kudus itu tidak dijadikan anak? Hanya Yesus, hanya firman itu yang dijadikan anak. Ketika mereka di kekekalan loh, ini berbicara tentang di kekekalan, karena dikatakan sejak kekal mereka sudah bertiga. Nggak ada yang bisa menjawab. Terus terang, teman-teman saya hanya kira-kira dia bilang gini, ya mungkin bapak-bapak gereja lupa menghitung gitu. Jadi yang di hari Natal yang dapat kado cuma Yesus gitu.
Nah itu kita sesama Kristen suka bercanda. Karena dasarnya jelas Yesus memang suruh kita menguji kan. Oke, di dalam kasana Kristen, garis keras ini ya, yang Tritunggal fundamental gitu. Oke, jadi Tritunggal fundamental kan berpandangan bahwa sejak awal memang sudah bertiga. Tapi mereka pun tidak tahu kenapa bapak-bapak gereja tidak menghitung Roh Kudus sebagai putra atau putri. Kan mestinya ya, walaupun nanti si Roh Kudus ini tidak jadi manusia, kan harus sejak kekal dikatakan mereka sudah bertiga, ya punya dua anak. Kenapa firman yang harus jadi Yesus? Itu juga menjadi pertanyaan. Di antara dua ini nih, antara firman dan pikirannya dan rohnya, kenapa bukan roh yang menjadi Yesus? Kenapa harus firman? Itu juga pertanyaan. Terpaksa harus kita tanyakan. Demi kita tidak tersesat, semua pertanyaan-pertanyaan kritis harus kita ajukan. Demi kita tidak tersesat mengenal siapa Allah kita itu, segala jenis pertanyaan yang kritis harus diajukan. Karena Allah itu firman. Firman itu logos. Logos itu logika. Logika itu dalam bahasa Indonesia terang. Dan Yesus berkata juga, I am the light, saya adalah terang. Yang itu bersinonim dengan logika. Semestinya kita mengerti filsafatnya bahwa dulu gelap. Pengenalan kita tentang Allah juga gelap. Manusia hanya meraba-raba tentang Allah. Meraba-raba tentang siapa Allah itu. Kemudian menjadi terang. Itu saya rasa menjadi pertimbangan kita juga ketika Yohanes menuliskan bait-bait. Oke, saya lanjutkan lagi. Hipotetis dulu ya. Setelah Yesus balik ke Bapa, maka Bapa mengutus Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus yang diutus ini tidak disebut anak yang kedua? Inilah anakku yang kedua. Dia akan menyertaimu sampai sepanjang zaman. Kan kalau roh bisa menyertai kita. Karena Yesus secara fisika nggak mungkin menyertai kita. Ini yang menjadi masalah. Karena Yesus bilang, pergilah ke segala bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Bagaimana Yesus yang bukan roh bisa menyertai kita? Penginjil banyak, tujuan banyak, bagaimana Yesus bisa menyertai kita? Semua yang banyak ini sampai akhir zaman pula. Dan kenapa roh ini kalau memang dia adalah utusan juga, kenapa tidak disebut putra? Kan minimal ada dikatakan putraku, putraku Allah roh. Ya, sesuatu yang mengarah pokoknya Allah itu atau Bapa itu punya dua anak gitu. Ya, kita bisa di titik ini kita teringat. Biasanya sih diminta supaya percaya sajalah gitu. Ya, jadi tipologi Tritunggal yang demikian biasa disebut tipologi Tritunggal Maha Kudus yang harus kita percayai tanpa banyak tanya. Ini ada dalam konsep iman gereja Katolik ada, Ortodoks juga, di Protestan itu juga ada. Jadi kita harus percaya aja lah walaupun nggak ngerti percaya gitu. Tapi artinya kan masalahnya gini, kita kan tidak sedang mempercayai Yesus, kita kan sedang mempercayai bapak-bapak gereja. Karena itu kan semua datangnya dari mereka. Lihat aja perkataan tadi, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Coba, bagaimana mengartikan itu kalau nggak berantakan dengan yang dikatakan bapak-bapak gereja kita. Bapak-bapak gereja kita tidak menyadari itukah bahwa Yesus berkata, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ini nggak mungkin fisika. Ini harus roh. Dia menyertainya secara roh. Dan memang dia yang memberikan kita roh. Roh Kudus di hati kita masing-masing untuk memahami itu.
Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi, akhirnya saya tanyakan kepada Anda satu pertanyaan, kepada teman saya itu ya, tapi ini akhirnya tertuju kepada Anda. Apakah Yohanes lupa? Ini ya, apakah Yohanes lupa menulis bahwa, ini kan kita tahunya dari Yohanes semua kan anak tunggal ini. Jadi saya tanya mau Anda, apakah Yohanes lupa menulis bahwa Allah Bapa punya dua anak, yaitu Allah Roh Kudus dan Allah Firman gitu ya? Atau Yohanes sebetulnya memang tidak pernah bermaksud menyebut Yesus itu adalah anak Bapa dalam arti harafiah, melainkan perumpamaan semata? Tapi bapak-bapak gereja itulah, atau katakanlah sebagian dari kita sajalah, karena nggak semua Kristen kan. Jadi pertanyaannya begini, saya ulangin lagi. Apakah Yohanes lupa menulis bahwa Allah Bapa punya dua anak, yaitu Allah Roh Kudus dan Allah Firman? Atau Yohanes sebetulnya tidak pernah bermaksud menyebut Yesus itu anak Bapa dalam arti harafiah, melainkan perumpamaan. Tapi bapak-bapaklah yang menerjemahkan demikian, mengartikan dalam arti menafsirkannya.